Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok koar-koar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Budayawan yang sejati itu selalu berada di garis tengah dan dia berpikir dengan kacamata hati nurani, bukan dengan kacamata siapa yang membayarnya. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok koar-koar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Ini yang terakhir. Cucu komodo mengkeret jadi kadal. Tak lesat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, pada hari Sabtu 24 Juni 2023 yang baru lalu di Gelora Bung Karno, Jakarta, PDIP mengadakan perhelatan akbar. Dan di dalam acara itu diundanglah seorang seni peran yang bernama Butet Kertarejasa. Butet membacakan puisinya. Dan ternyata puisi ini menuai kontroversi. Karena Butet dalam puisinya itu menyinggung 3 kandidat presiden, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kita sama-sama telah menyaksikan videonya di opening tadi. Dan mari kita perhatikan kalimat-kalimat yang diutarakan oleh si Butet dan kita beri komentar sesuai dengan fakta yang ada. Di alinea pertama dia mengatakan pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok koar-koar mau dijegal. Ini jelas yang disasar adalah Anies Baswedan. Kita tahu Anies
disasar oleh KPK, bahkan pernah dimintai keterangan oleh pihak KPK dalam kasus pengadaan Formula E di tahun 2022 yang lalu. Tetapi sampai hari ini belum ada keputusan apapun dari KPK. Apakah itu akan terjadi tarik ulur politik? Itu di luar kewenangan kita. Tapi sebagai masyarakat umum, kita bisa menilai bahwa sebenarnya Anies tidak pernah keluar-keluar bahwa dirinya dijegal. Yang ramai ke permukaan dan membela Anies itu adalah para pendukung Anies, di mana mereka merasa punya bukti bahwa Anies itu bersih dalam kasus Formula E. Ya, jadi yang membela itu adalah para pendukungnya, bukan Aniesnya, gitu ya. Ini harus dibedakan. Paragraf kedua, jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Ini yang dimaksud adalah Ganjar Pranowo, gubernur 2 periode untuk Provinsi Jawa Tengah. Kita tahu Ganjar memang rajin mengunggah kegiatannya di media sosial, tetapi tidak begitu rajin menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah. Salah satu buktinya adalah banjir di Semarang belum juga bisa diatasi. Itu baru banjir. Belum kemiskinan di Jawa Tengah, itu Masya Allah masih tinggi. 2 periode tidak menurunkan kemiskinan, tetapi malah menambah. Setidaknya kemiskinannya tidak kunjung terentas. Itu faktanya. Lalu paragraf ketiga, hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Ini jelas yang disasar adalah Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apakah benar Pak Jokowi memilih pembantunya dan ternyata pembantunya tadi adalah seorang yang hobinya menculik? Jadi ini pertanyaan besar. Jika tidak benar, maka puisi yang dibaca oleh si Butet tadi jelas menghina Presiden Jokowi. Presiden kok milih pembantu yang hobinya menculik. Begitu kira-kira pendapat masyarakat. Nah, karena puisi yang dibaca itu melambungkan nama Ganjar, sementara menihilkan nama Anies dan Prabowo, dan faktanya tidak selalu benar, maka di masyarakat kita muncul kontroversi, bahkan serangan balik kepada si Butet itu gegap gempita. Bagi kita bisa memberi catatan terhadap Butet ini, yakni Butet sejatinya bukanlah seorang dayawan. Itu biasanya mengkritik kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak menjadi seorang simpatisan yang melambungkan nama yang tidak seharusnya melambung,
dan menjatuhkan nama yang tidak seharusnya jatuh. Jadi budayawan yang sejati itu selalu berada di garis tengah dan dia berpikir dengan kacamata hati nuraninya, bukan dengan kacamata siapa yang membayarnya. Nah, dari kasus Butet ini kita bisa menyimpulkan bahwa si Butet ini memang seorang pemain seni panggung, ya, dan memerankan sebuah lakon sesuai permintaan si pengundang yang telah membayarnya. Jadi dia bukanlah seorang budayawan, tetapi pemain seni panggung yang memerankan peran sesuai dengan keinginan si pengundang yang telah membayarnya. Itulah si Butet, dan ini yang harus kita pahami. Karena itu karya-karya dia sejatinya adalah karya-karya yang rendahan, remeh-temeh, dan tidak banyak mendidik kepada rakyat kebanyakan. Saudara, terima kasih atas perhatiannya, dan bila video ini bermanfaat silakan di-share dan beri komentar di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.